Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang portofolio dan analisis investasi saham dan nilai saham. Apa itu saham? Saham secara luas memiliki arti adalah bagian dari efek atau suatu harga. Secara definisi adalah bukti kepemilikan seseorang atau sebuah perusahaan atau korporasi berupa hak suara dalam rapat umum. Pemegang saham perusahaan atau korporasi tersebut dan dapat diperjualbelikannya secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preferensi. Di sini adalah karakteristik saham biasa dan saham preferensi. Beberapa istilah yang melekat pada saham antara lain: yang pertama, dividen adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham berdasarkan keputusan atau umum pemegang saham. Kedua, capital gain atau capital loss merupakan selisih antara harga beli sebuah saham dibandingkan dengan harga jualnya, di mana jika harga jualnya jatuh atau harga jualnya lebih tinggi dari harga beli, maka hal tersebut capital gain atau istilah pemegang saham mendapatkan keuntungan setelah menjual saham yang dimiliki sebelumnya. Dengan begitu, jika harga jual lebih rendah dari harga beli disebut capital loss atau istilah aku pemegang saham penanggung kerugian setelah menjual saham yang dimiliki sebelumnya. Ketiga, stock split, pemecahan nilai nominal saham sehingga menjadi lebih kecil. Pemecahan saham berimplikasi pemecahan harga saham sesuai dengan rasio stock price. Jumlah saham beredar akan meningkat sesuai dengan rasio tersebut. Rasio stock split atau perusahaan adalah perbanding satu lembar saham akan menjadi beberapa lembar saham setelah dilakukannya. Lepas stock split, hal yang dilakukan dengan tujuan untuk penyelamatan perusahaan emiten agar tetap memenuhi persyaratan untuk tetap menjaga status listrik dalam perdagangan pasar modal. Kelima, saham bonus. Kemudian terdapat sebuah bonus adalah saham yang dibagikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki dan wajib menyampaikan informasi mengenai pembagian saham bonus kepada otoritas jasa keuangan paling lambat bersamaan dengan pemberitahuan rules yang dibagikan secara proporsional kepada pemegang saham, dan jumlah saham yang beredar dengan adanya saham bonus akan bertambah. 6. Dividen saham merupakan dividen atau keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham dalam bentuk sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemuda akan bertambah dengan adanya pembagian dividen tersebut. Ini jenis pasal yang terkait dengan transaksi saham. Pertama, pasal perdana merupakan proses penjualan perdana emisi setelah memperoleh izin emisi dari Kepala Eksklusif Pengawas Pasar Modal atau OJK yang sering disebut IPO atau Inter-Public Offering. Pasar sekunder merupakan tempat jual beli surat berharga yang telah dicatat di bursa efek. Jenis pasar ini hadir sebagai bentuk kelanjutan dari pasar perdana. Ketiga, pasar reguler, pasar di mana perdagangan efek dan bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan oleh anggota bursa efek melalui CAT, dan menyelesainya dilakukan pada hari bursa ketiga setelah terjadi transaksi bursa 3 hari setelahnya. Keempat, pasar reguler tunai, di mana perdagangan efek di bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan oleh anggota bursa efek melalui CAT, dan menyelesai dilakukan pada hari bursa yang sama dengan transaksi terjadinya merusak setelah atau hari itu juga. Kelima, pasar negosiasi, pasar di mana perdagangan efek dilakukan melalui proses tawar-menawar secara individual. Negosiasi
secara langsung antara anggota bursa atau nasabah melalui satu anggota lainnya. Kemudian terdapat manfaat dalam mempelajari indeks saham. Salah satunya adalah dapat digunakan oleh para inspektor, baik yang secara langsung maupun file manager, dalam menentukan dan mengukur pencapaian sebagai benchmarking atau acuan dalam melihat performa dalam melakukan pengelolaan portofolio investasi. Ini akan membahas nilai saham, bagaimana cara kita melihat dan mengetahui harga satu saham. Sekarang kita akan membahas bagaimana investor mengetahui nilai suatu saham supaya kita dapat peroleh informasi apakah harga suatu saham tersebut dalam. Pertama, overvalue. Dapat diartikan bahwa harga saham sudah kemahalan sehingga ada potensi untuk turun. Kedua, undervalued, atau harga sahamnya kemurahan sehingga potensi untuk naik. Berikut penjelasan mengenai nilai intrinsik, nilai pasar, dan nilai buku saham. Dalam istilah nilai intrinsik, nilai pasar dan nilai buku sebuah saham yang dijadikan acuan bagi investor melakukan penjualan, pembelian, atau tidak melakukan apa-apa atau posisi investasinya. Dengan membandingkan antara nilai di atas yang memberikan sinyal di mana suatu saham itu dalam kondisi overvalue atau undervalue. Nilai intrinsik adalah nilai wajar yang seharusnya dimiliki oleh sebuah saham yang diperoleh dari perhitungan valuasi saham. Dalam memperhitung valuasi saham atau nilai intrinsik saham pada beberapa metode yang bisa dipergunakan. Nilai intrinsik kimia yang digunakan investor dalam memutuskan pembelian dan penjualan sebuah saham yang dimilikinya. Kedua, nilai-nilai pasar adalah tata nilai saham beredar yang dimiliki perusahaan berdasarkan harga saham yang diperdagangkan. Nilai pasar suatu saham biasanya memperbedakan nilai bukannya karena nilai saham mencerminkan investor terhadap prospek nilai kerja atau risiko perusahaan di mana yang akan datang. Nilai buku adalah nilai aset yang ada di dalam neraca perusahaan setelah dikurangi dengan semua kewajiban yang dimiliki. Nilai ini akan meningkat jika perusahaan mencatat laba dan sebaliknya. Untuk presentasi saya, mohon maaf, terima kasih.